Gadis kecil itu mengikuti kakaknya untuk ikut lomba matematika di desa. Tapi dia tanpa sengaja melihat soal sulit yang terlupakan di papan tulis. Katanya siapapun yang bisa menjawab akan langsung dapat poin tambahan dan lolos. Tapi tidak satupun peserta yang bisa menyelesaikannya. Semua malah menghindari soal itu. Tapi gadis itu langsung ambil kapur tulis tanpa ragu dan mulai menuliskan cara penyelesaiannya di papan. Saat profesor datang dan melihat semua langkah-langkah di papan, dia langsung terkejut karena soal itu adalah soal matematika tersulit abad ini. Bahkan mahasiswa pintar pun belum tentu bisa jawab. Dia langsung bertanya siapa yang menyelesaikannya. Katanya jenius seperti ini adalah hasil negara. Gadis itu dengan tenang maju dan bilang, dialah yang menyelesaikan soal itu. Tapi tidak ada yang percaya anak kecil punya kemampuan seperti itu. Bahkan kepala desa menghina kakak si gadis. Katanya orang seperti dia tidak pantas ikut lomba. Lalu anak kepala desa ikut bicara dan mengajukan taruhan. Kalau si kakak bisa juara 1, utang keluarganya akan dihapus. Tapi kalau kalah, mereka harus menyerahkan rumah dan tanah mereka. Si kakak pun ragu, karena dia sudah bertahun-tahun tidak belajar. Dia tidak yakin bisa menang. Tapi si gadis menatap yakin, dan bilang dia juga mau ikut bersaing. Lomba matematika desa pun segera dimulai. Anak kepala desa tampil pertama. Dia mendapat versi yang lebih sulit dari soal tersulit tahun lalu, dan hanya butuh 10 menit untuk menjawabnya. Profesor memeriksa dan hasilnya benar. Penonton langsung bertepuk tangan. Lalu giliran si kakak tampil. Dia maju ke papan, dan langsung menulis tanpa ragu. Kepala desa dan anaknya mengejek dari tempat duduk. Katanya dia bahkan tidak paham soalnya. Tapi tak lama kemudian, suasana langsung hening. Karena kecepatan menjawab si kakak benar-benar mengejutkan. Langkah-langkahnya rapi dan logis. Semua orang di sana kagum. Mereka bilang dia memang pantas disebut mantan juara ujian. Tapi di langkah terakhir, dia tiba-tiba berhenti. Dia tidak ingat satu rumus penting. Waktu mulai dihitung mundur. Semua orang tegang. Lalu si gadis berbisik pelan. Suruh coba pakai rumus lain. Si kakak menggertakkan gigi dan ikuti saran itu. Dan hasilnya, dia berhasil menyelesaikan soalnya. Dan menang. Anak kepala desa tidak terima. Langsung teriak bilang si kakak curang. Katanya si gadis diam-diam membisikkan jawaban. Dia bahkan minta hasil lomba dibatalkan. Si gadis tertawa dingin. Dan bilang soalnya tidak adil. Dia curiga anak kepala desa sudah dapat bocoran soal sebelumnya. Wajah profesor langsung berubah serius. Dia putuskan untuk adakan satu ronde tambahan agar adil. Kali ini si kakak tampil duluan. Dan dia sadar. Soalnya terasa familiar. Tapi lebih susah lagi. Tapi demi adiknya, dia tahu dia tidak boleh kalah. Dia kerjakan soal itu dalam 20 menit. Tapi setelah itu, anak kepala desa dapat soal yang lebih sulit. Tapi hanya butuh 9 menit untuk menyelesaikannya. Karena dia sudah tahu jawabannya sejak awal. Akhirnya si kakak kalah. Kepala desa dan anaknya langsung tertawa puas. Mereka menuntut surat tanah dan rumah. Saat itulah, si gadis berdiri. Dengan tatapan tegas dia bilang, dia yang akan ikut lomba sekarang.